disebut dengan mandibularis atau tulang rahang bawah. Bagian yang ini disebut dengan os frontal, yaitu tulang dahi. Bagian yang ini disebut dengan ubun-ubun besar. Dan bagian yang ini disebut dengan os temporal, yaitu tulang pelipis. Dan bagian yang ini disebut dengan occiput atau tulang belakang. Penghubung antara ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil disebut dengan sutura frontalis. Dan bagian yang ini disebut dengan sutura sagittalis, yaitu parietal yang memisahkan bagian kanan dan bagian kiri. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan reproduksi wanita, yaitu reproduksi interna pada wanita. Bagian pertama tuba fallopi, yaitu membantu pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang akan terjadi fertilisasi. Fundus uteri, yaitu untuk mengukur usia kehamilan dan perkembangan janin di dalam kandungan. Yang ketiga yaitu perimeterium, yaitu untuk melindungi rahim. Internal os untuk melakukan hubungan seksual. Cervix untuk memproduksi lendir atau mukus. External os untuk memproduksi sel telur yang telah dibuahi. Vagina, saluran penghubung ke rahim. Introitus untuk pengeluarnya menstruasi. Ovari, yaitu tempat penghasilan ovum atau sel telur. Uterus untuk perkembangan janin. Myometrium, yaitu kontraksi dan relaksasi uterus yang semulanya melebar dan kembali ke bentuk semula. Endometrium, yaitu tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi. Kemudian reproduksi eksterna wanita. Yang pertama, mons pubis, bagian utama atau yang memiliki kandung kelenjar kemih yang disebut dengan promon. Ya, yang selanjutnya klitoris untuk merangsang hubungan seksual. Yang selanjutnya ureter opening untuk pengeluaran urin dan perkemihan. Labia mayora, bagian pelindung yang di luar. Labia minora, bagian pelindung di dalam, yaitu uretra dan vagina. Anus, bagian pengeluaran feses dalam pencernaan. Vagina untuk pengeluaran darah atau menstruasi. Hymen, yaitu menyaring kotoran yang masuk ke vagina. Mekanisme persalinan normal yaitu yang pertama engagement, yaitu masuknya kepala pintu atas panggul, yang terjadi penurunan yang disebut dengan descent. Setelah itu terjadilah kontraksi yang disebut dengan sutura sagittalis, yang disebut dengan synclitismus, dan kepala bayi mendekati promontorium yang disebut dengan asynclitismus, dan bagian kepala bayi mendekati simfisis pubis yang disebut dengan asynclitismus posterior. Yang kedua, fleksi, yaitu dagu mendekati bagian dada. Setelah itu putaran paksi dalam yang terjadi 45 derajat, yaitu putaran yang menyesuaikan dengan jalan lahir. Setelah itu ekstensi, yaitu dagu menjauhi bagian dada, yang dimana terjadilah penurunan yang pertama bagian kepala, ubun-ubun besar, dan dahi, mata, lalu hidung dan mulut. Setelah itu terjadilah pemutaran paksi luar, yaitu bahu mengikuti jalan lahir, dan
terjadilah eksklusi, yaitu bayi keluar dengan sepenuhnya.